Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Eprilto Sipayung. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi. Saat ini saya sedang mengikuti uji kompetensi BNSP untuk skema data management staff yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan kami kompeten dan Dwi Satya Cendekia Indonesia. Di video ini, saya akan membahas tentang daftar tugas yang sudah saya kerjakan selama mengikuti proses pelatihan, mulai dari penjelasan aktivitas yang dilakukan, pengalaman selama mengerjakan tugas, hingga apa saja keterampilan yang saya dapatkan dari setiap tahapannya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mungkin akan mengikuti uji kompetensi serupa. Terima kasih sudah menonton. Untuk tugas pertama, saya diminta membuat surat pemberitahuan undangan vaksinasi terkait kehadiran MBG di Medan Polonia menggunakan fitur mail merge di Microsoft Word. Instruksinya adalah membuat data mail merge berisi nama, alamat, dan kota, lalu menggunakan data tersebut untuk menghasilkan surat undangan otomatis sesuai format yang sudah diberikan. Pada bagian contoh, suratnya sudah disediakan dengan placeholder seperti nama lengkap, alamat, dan kota. Lalu tugas saya adalah mengganti placeholder tersebut menggunakan data mail merge yang sudah saya buat. Pengalaman saya saat mengerjakan tugas ini cukup menarik, karena saya harus memastikan format suratnya rapi dan semua data bisa tertarik dengan benar dari tabel mail merge. Awalnya saya sedikit berhati-hati saat menempatkan field mail merge, supaya nama dan alamat tiap penerima tidak tertukar. Saya juga memastikan bahwa kalimat dalam surat tetap terbaca natural setelah diganti oleh data otomatis. Selama proses ini, saya belajar bahwa ketelitian dan pemahaman terhadap struktur dokumen sangat penting. Jika penempatan field salah, seluruh surat bisa tidak sesuai. Dari tugas ini, saya mendapatkan beberapa keterampilan yang penting. Yang pertama adalah kemampuan menggunakan mail merge, yaitu fitur yang sangat berguna untuk membuat surat atau dokumen massal dengan cepat dan efisien. Yang kedua, saya semakin terlatih dalam mengelola data, mulai dari membuat tabel penerima, memastikan datanya bersih, hingga menghubungkannya dengan dokumen Word. Selain itu, saya juga mengasah ketelitian dalam formatting dokumen, karena surat resmi harus terlihat profesional baik dari sisi bahasa maupun tampilannya. Tugas pertama ini benar-benar membantu saya memahami bagaimana proses otomatisasi dokumen bekerja dalam kegiatan administrasi atau pengelolaan data. Pada tugas kedua, saya diminta membuat sebuah presentasi sebanyak 5 slide dengan tema yang masih berkaitan dengan kegiatan Bank Indonesia. Saya membuat presentasi menggunakan Canva dengan ukuran 4:3 atau landscape sesuai instruksi. Dalam presentasi ini, saya memilih topik mengenai profil Bank Indonesia, fungsi utama Bank Indonesia, kegiatan Bank Indonesia, dampak peran dan kegiatan Bank Indonesia bagi masyarakat. Saya juga menambahkan efek timbul pada judul, menuliskan nama saya sebagai pembuat, serta menyertakan logo resmi Bank Indonesia dari website Bank Indonesia. Selain itu, saya memasukkan animasi transisi sederhana dan beberapa gambar serta ikon agar tampilan slide lebih menarik namun tetap profesional. Pengalaman saya saat mengerjakan tugas ini cukup menyenangkan karena saya bisa lebih eksplorasi kreativitas dalam membuat presentasi, tetapi tetap mengikuti standar visual yang rapi dan formal seperti milik Bank Indonesia. Saya belajar mencari referensi yang valid dari website Bank Indonesia, terutama untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang fungsi dan kegiatannya. Saya membuat desain, saya juga berusaha menyeimbangkan antara tampilan menarik dan profesional. Yang cukup menantang adalah memilih ikon dan elemen visual yang sesuai dengan identitas visual Bank Indonesia, sehingga presentasi tetap terlihat selaras dan tidak berlebihan. Selain itu, saya harus memastikan setiap slide tidak terlalu penuh teks agar mudah dipahami. Dari tugas ini, saya mendapatkan beberapa keterampilan penting. Yang pertama, saya belajar memilih layout, warna, font, dan elemen visual agar presentasi terlihat rapi dan menarik. Yang kedua, saya terbiasa mengecek sumber resmi seperti website Bank Indonesia, sehingga konten yang saya buat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, saya belajar mengatur animasi yang tidak berlebihan agar tetap formal sesuai standar lembaga. Yang terakhir, melalui pembuatan materi, saya semakin memahami profil Bank Indonesia, fungsi utamanya, berbagai kegiatan Bank Indonesia, serta bagaimana peran tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, misalnya menjaga stabilitas harga, sistem pembayaran, dan kelancaran ekonomi nasional. Secara keseluruhan, tugas ini membantu saya mengembangkan kemampuan desain, kemampuan komunikasi visual, dan pemahaman mengenai dunia kerja di lembaga keuangan negara. Pada tugas ketiga, saya diminta membuat tabel nilai ujian komputer menggunakan Microsoft Excel. Tugas ini terdiri dari beberapa langkah, mulai dari menghitung nilai rata-rata,
menentukan grade, sampai menghasilkan keterangan otomatis berdasarkan hasil nilai ujian. Saya mulai dengan memasukkan data siswa yang sudah disediakan, lalu membuat formula untuk menghitung nilai ujian menggunakan rumus sum nilai 1, lalu menariknya sampai ke nilai ketiga dibagi dengan 3. Dan hasilnya dibulatkan hingga 2 angka di belakang koma. Setelah itu, saya menentukan grade berdasarkan rentang nilai yang sudah ditentukan. Terakhir, saya mengisi kolom keterangan menggunakan formula yang menghasilkan status otomatis apakah siswa sangat baik, lulus, remedial, atau tidak lulus. Pengalaman saya saat mengerjakan tugas ini cukup menantang tetapi juga bermanfaat, karena saya benar-benar harus memastikan semua formula berjalan dengan benar. Saya memulai dengan membuat tabel yang rapi, lalu memasukkan setiap rumus satu persatu. Saat menentukan grade dan keterangan, saya menggunakan fungsi if bertingkat dan memastikan urutannya benar supaya hasilnya tidak tertukar. Yang cukup menantang adalah memastikan bahwa setiap formula bisa ditarik ke bawah tanpa error, sehingga semua data siswa bisa diproses secara otomatis. Saya juga memeriksa kembali apakah pembulatan nilai sudah sesuai 2 angka desimal. Dari tugas ini, saya mendapatkan beberapa keterampilan penting. Yang pertama, keterampilan menggunakan formula dasar dan lanjutan di Excel. Yang kedua, ketelitian dalam pengolahan data. Yang ketiga, membuat tabel data yang rapi dan profesional. Dan yang keempat, logika penentuan grade otomatis. Pada tugas keempat, saya disuruh untuk mengirimkan email kepada kamikompeten@gmail.com dan juga saya disuruh untuk merangkai beberapa kalimat profesional untuk mengirimkan daftar tugas yang saya kerjakan, di mana daftar tugas tersebut yang pertama surat vaksinasi, yang kedua tentang presentasi terkait Bank Indonesia, dan yang ketiga adalah Excel tentang perhitungan nilai komputer. Pada tugas kelima ini, saya diminta untuk membuat sebuah artikel mengenai pentingnya sertifikasi BNSP RI bagi mahasiswa atau seorang profesional dengan panjang minimal 100 kata. Selain itu, saya juga harus melakukan pengecekan plagiarisme dengan hasil minimal 80% unik, kemudian menyimpan hasilnya sesuai format yang diminta. Dalam proses mengerjakan tugas ini, saya melalui beberapa langkah penting. Pertama, saya melakukan riset mengenai manfaat dan tujuan sertifikasi BNSP agar isi artikel tidak hanya memenuhi syarat jumlah kata. Setelah artikel selesai ditulis, saya mengunggahnya ke plagiarism checker untuk memastikan bahwa tulisan tersebut benar-benar original. Jika tingkat keunikan belum mencapai 80%, saya melakukan revisi hingga artikel memenuhi standar yang ditentukan. Dari pengerjaan tugas ini, saya mendapatkan beberapa keterampilan baru. Saya belajar untuk menulis artikel secara lebih terstruktur, meningkatkan kemampuan melakukan riset informasi, serta memahami pentingnya originalitas dalam penulisan melalui penggunaan plagiarism checker. Selain itu, saya juga menjadi lebih terampil dalam menyusun kalimat yang efektif dan menghindari plagiarisme secara tidak sengaja. Secara keseluruhan, tugas ini membuat saya meningkatkan kualitas penulisan akademik dan profesional. Untuk tugas yang terakhir, saya disuruh untuk membuat rekaman video presentasi dari tugas yang pertama sampai dengan tugas yang kelima, dengan ketentuan dan kriteria yang sudah ditetapkan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama proses uji kompetensi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bank Indonesia, Kami Kompeten, dan Dwi Satya Cendikia Indonesia yang telah memberikan arahan, fasilitas, serta pengalaman berharga selama kegiatan ini berlangsung. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Politeknik Negeri Medan yang telah memilih dan mempercayakan saya untuk mengikuti uji kompetensi BNSP skema data manajemen staff. Kesempatan ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya dalam meningkatkan kemampuan profesional dan kesiapan saya di dunia kerja. Saya berharap hasil dari uji kompetensi ini dapat menjadi langkah awal untuk terus mengembangkan diri serta menerapkan kompetensi yang saya peroleh dalam lingkungan akademik maupun profesional. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.